Sosialisasi kalau istilah sekarang tuh mengajar, dan Yesus jago mengajar, dia buat cerita, buat sendiri cerita kan. Kalau orang kan selalu senang dengan cerita. Entah sekarang yang cerita itu bisa film sangat pendek di TikTok atau di Instagram, atau sekarang istilahnya apa? Story. Nah, karena cerita itu dari dulu menarik untuk semua orang. Hanya sekarang sarananya yang beda. Kalau dulu hanya ngomong, setelah ngomong ada yang ditulis, setelah ada yang ditulis ada yang digambar, jadilah komik. Kemudian ada gambar yang bergerak, itulah film, video, film. Sekarang lewat medsos dan seterusnya. Tapi pada dasarnya semua itu cerita. Nah, Yesus pandai membuat cerita. Itu yang mengajar. Kemudian dia berkarya. Di situ dikatakan bergaul dengan berbagai kalangan. Setelah dia pilih murid, kalau lihat Injil Yohanes, apa yang dia buat dengan para murid? Dia ajak para murid ikut pesta kawin. Nah, dengan ikut pesta kawin itu para murid pertama hati senang, kedua berjumpa dengan orang banyak, lalu bisa mensosialisasikan tadi kerajaan Allah. Dia juga ini ada membongkar perdagangan di bait Allah. Jadi dulu orang Yahudi tiap tahun harus membawa korban ke bait Allah supaya dosa selama 1 tahun diampuni. Yesus rumahnya di Nazaret, kalau pergi ke Yerusalem harus jalan kaki 6 hari 6 malam untuk sembahyang beribadat di bait Allah. Kalau kita sekarang 100 meter pun naik motor. Yesus jalan kaki 6 hari 6 malam. Duit pernah jalan kaki beriam ke sini? 6 hari 6 malam jalan kaki. Dan membawa binatang korban. Nah, tapi kalau membawa binatang korban 6 hari 6 malam, kambingnya lepas gimana? Kan kalau orang kaya persembahannya binatang korbannya sapi dan lembu. Kelas menengah kambing atau domba. Orang sederhana burung, merpati atau tekukul. Kalau 6 hari 6 malam saya narik kambing, kalau lepas gimana? Apa? Jadi daripada saya bawa dari kampung sana, lebih baik saya beli di. Jadi yang saya bawa uang, lebih baik saya beli di Yerusalem depan bait Allah. Cuma pedagang dari dulu sampai sekarang sama, mau cari untung sebanyak mungkin. Nah, ini sudah jalan nih 6 hari 6 malam kan, sampai depan bait Allah mau beli kambing. Oleh pedagangnya dinaikkan 5 kali lipat. Pening dia kan. Kalau saya tidak beli, saya tidak bisa mempersembahkan korban, dosa saya tidak diampuni. Kalau saya beli, bangkrut saya ini kan, harganya 5 kali lipat. Jadi terpaksa beli, apalagi sudah jalan 6 hari 6 malam. Nah, itu yang buat Yesus marah. Maka kita dengar di Injil itu kan, dia membongkar, memporak-porandakan meja-meja penukar uang, terus yang jualan binatang-binatang korban. Nah, ini Yesus itu kan menindas. Nah, dengan itu Yesus jadi sangat terkenal. Orang banyak suka dengan Yesus, orang-orang kecil itu. Oke. Nah, selain berkarya, Yesus juga berdoa dan beribadat. Berdoa pribadi, sering Yesus pagi-pagi murid-murid masih tidur, dia sudah pergi berdoa di tempat yang sunyi. Dia juga beribadat. Setiap pergi ke kampung hari Sabat, hari sucinya orang Yahudi itu Sabat, itu hari Sabtu. Nah, pergi berdoa di sana. Oke.
Itu berdoa dan beribadah. Jadi langkah-langkah Yesus apa ini? Cita-citanya adalah mewujudkan damai sejahtera. Langkah-langkah mewujudkannya, pertama, pilih murid, pengurus. Kedua, sosialisasi, mengajar kemana-mana. Ketiga, berkarya supaya dakwah hanya ngomong aja Yesus ini. Yang keempat, berdoa dan beribadah. Nah, nanti kita lihat demi mewujudkan kerajaan Allah, dia menderita dan wafat. Tapi dibangkitkan oleh Allah, lalu mengutus para murid ke seluruh dunia. Sekarang kita lihat yang H ini. Nah, ini alasan dan rencana-rencana membunuh Yesus oleh para pemimpin Yahudi. Apa alasannya Yesus itu dibunuh? Yesus mulai berkarya umur 30, matinya umur berapa? 33. Tahunnya gimana? Karena tiap tahun Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Paskah itu dirayakan setahun sekali. Nah, pada Paskah yang ketiga Yesus Injil Yohanes itu mencatat 3 kali Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Berarti dan pada yang ketiga ini Yesus ditangkap. Nah, berarti Yesus wafat umur 33. Nanti tahun 2033 berarti kita merayakan 2000 tahun Yesus wafat dan bangkit. Itu arah dasar keuskupan Ketapang itu dari tahun 21 sampai tahun 33. Nah, ini wafatnya Yesus. Yesus wafatnya hari apa? Hari Jumat. Jam berapa? Jam 3. Mulai disalibkan jam berapa? Jam 12. Jadi 3 jam di atas kayu salib. Jam 3 wafat. Lalu itu hari Jumat. Nah, kalau orang Yahudi itu menghitung harinya, hari baru itu mulai sore hari. Jam 6 sore itu hari yang baru. Kalau kita jam 6 pagi hari yang baru, atau jam 12 malam. Nah, jam 6 sore Jumat, jam 6 sore itu sudah masuk hari Sabat. Sabtu. Sabat itu orang nggak boleh kerja. Maka Yesus cepat-cepat dimakamkan, belum sempat diurapi dengan wangi-wangian, bunga, balsam, minyak wangi-wangian, belum sempat. Karena tinggal 3 jam kan waktunya. Mulai jam 6, jadi 3 sore mati. Lalu jam 6 sore sudah hari Sabat. Kalau hari Sabat nggak boleh kerja. Nah, maka mereka cepat-cepat memakamkan Yesus. Untung sudah ada makam. Makamnya seperti gua batu dimasukkan, bukan digali. Nah, dimasukkan ke sana. Tapi belum sempat diberi minyak wangi, dibalsam, rempah-rempah dan seterusnya. Jadi tapi jam 6 sore sudah tidak boleh kerja kan? Baru boleh lagi Sabatnya jam 6 Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Nah, Sabtu jam 6 sore sebenarnya sudah boleh memberi wangi-wangian pada jenazah Yesus. Tapi gelap. Jadi ibu-ibunya takut. Kapan baru datang ibu-ibunya? Minggu pagi. Sampai di sana ternyata kuburnya kosong. Nah, ibu-ibunya terkejut, kok tidak ada Yesus lagi. Jadi Yesus wafat hari Jumat, hari Sabtu ngapain Yesus? Berada di makam. Lalu baru bangkit pada hari ketiga. Ngitungnya gimana hari ketiga? Siapa yang ngomong hari ketiga? Ngitungnya gimana hari ketiga? Hari pertamanya hari apa? Jumat. Hari
kedua satu. Hari ketiga. Jadi kalau dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga, ngitungnya Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga. Karena Yesus bangkitnya hari Minggu, maka kita bisa merayakan ibadat di hari menentukan hari rayanya ini, hari Tuhan ini lebih dulu kita atau orang Muslim? Siapa yang menentukan lebih dulu? Mereka hari sembayangnya hari Jumat kan? Nah kita hari Minggu. Mana duluan ada? Kita duluan. Karena Islam baru muncul tahun 600. Kita muncul dengan kedatangan Yesus tahun 0. Yesus lahir tahun 0. Ya kan itu baru ulang tahun pertama, ulang tahun kedua dan seterusnya. Gitu. Jadi duluan siapa? Duluan kita. Nanti sementara orang Yahudi kan hari Sabtu, Sabat itu hari Sabtu. Nah orang Islam buat yang orang Yahudi Sabtu, orang Kristen Minggu. Nah kita cari yang lain hari Jumat. Oke. Nah ini sekarang itu pembunuhan Yesus. Apa alasannya Yesus dibunuh? Jadi dia punya cita-cita. Dia punya cita-cita tadi, manusia mengalami damai sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita itu dia menjelaskan dengan kata-kata. Kemudian tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dia bertindak, berkarya. Yang ketiga, dia mau menderita untuk mewujudkan cita-citanya. Kalau orang hanya omong-omong, orang kurang percaya. Tapi kalau dibuktikan dengan kerja, orang lebih percaya. Lebih percaya lagi kalau orang mau menderita untuk cita-citanya. Para calon bupati itu mau menderita enggak untuk rakyatnya? Tidak. Jadi kalau kita milih calon pemimpin daerah itu kriterianya, kalau kita lihat Yesus sebagai pemimpin adalah yang mau menderita untuk rakyat. Kira-kira ada enggak calon DPR mau menderita untuk rakyat? Berarti tidak usah milih. Ini ada pemilihan kades atau enggak nih? Di mana aja yang ada? Angkat tangan. Ada calon kades yang mau menderita untuk rakyatnya atau tidak? Tidak ada. Berarti gimana milihnya? Kriterianya Yesus, pemimpin itu apa? Ini mau jadi kader, mau jadi pemimpin, punya cita-cita, bisa jelaskan cita-citanya, bisa membuktikan cita-cita dengan berkarya, dan yang terakhir, yang paling penting, mau berkorban, menderita untuk mewujudkan cita-cita itu. Bila perlu, mati. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Oke. Nah kita lihat kenapa Yesus dibunuh. Yang pertama, karena menyembuhkan pada hari Sabat, pada awal karyanya. Itu ada kutipan-kutipan kitab suci, dan membuat banyak mujizat. Hari Sabat itu tidak boleh kerja. Tapi Yesus lihat orang sakit, dia tidak ingin sakitnya lebih lama, langsung dia sembuhkan. Dengan demikian dia melanggar hukum Sabat. Artinya, kalau melanggar hukum itu artinya apa? Melakukan tindak pidana maka harus dihukum. Nah, Yesus itu sering menyembuhkan pada hari Sabat. Dia dibunuh juga karena melakukan banyak mujizat. Mengapa? Karena dengan menyembuhkan banyak orang, dia menjadi populer, menjadi punya banyak pengikut. Kalau pilkada pasti Yesus menang lah, punya banyak pengikut itu kan.
Nah, oleh karena itu sebelum dia ikut pilkada, apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi supaya Yesus tidak menang? Nah, supaya tidak menang apa? Dibunuh. Nah, kalau dibunuh tidak bisa ikut pilkada. Nah, karena mereka lihat, wah ini banyak sekali fansnya Yesus ini kan. Bukan karena dia main musik atau jadi bintang film Korea, nah, tapi karena dia menyembuhkan dan pandai mengajar. Itu karena menyembuhkan ya. Jadi alasan pertama Yesus dibunuh karena menyembuhkan, kemudian punya banyak. Pertama, menyembuhkannya hari Sabat pun menyembuhkan, itu melanggar hukum. Yang kedua, banyak melakukan mujizat, banyak orang, banyak rakyat senang dengan Yesus. Itu bahaya. Yang kedua, karena ajarannya. Nah, di Markus dan Lukas itu lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut pada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Nah, tadi karena tindakannya menyembuhkan. Yang kedua karena ajarannya. Ajarannya itu menyinggung para pemimpin Yahudi, mengkritik para pemimpin Yahudi. Kritiknya apa? Yang ditulis di situ kutipannya atau Injilnya itu. Nah, karena para pemimpin Yahudi itu berpikirnya tidak untuk menyejahterakan umat Yahudi, tapi untuk dirinya sendiri, memperoleh keuntungan dari domba-dombanya itu, dari rakyat itu. Nah, Yesus buat perumpamaan tentang kebun anggur. Nah, yang disuruh Tuhan mengurus kebun anggur itu orang Yahudi. Kebun anggur ini mengibaratkan umat Yahudi. Nah, tapi tidak diurus dengan baik. Oke. Jadi karena ajarannya. Yang satu karena perbuatannya, yang kedua karena ajarannya. Tapi di sini lihat, tetapi mereka takut pada orang banyak. Jadi ini mereka di atas, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Itu adalah para pemimpin Yahudi. Siapa para pemimpin Yahudi itu? Tua-tua, para imam, dan orang Farisi. Nah, itu yang mau membunuh Yesus. Cuma kalau mereka menangkap Yesus supaya bisa dibunuh, Yesus itu dilindungi oleh orang banyak. Jadi mau menangkap Yesus tidak mungkin. Maka di situ ditulis mereka takut pada orang banyak. Lalu jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Itu kalau siang hari. Kalau nangkap Yesus malam hari gimana? Nggak tahu di mana Yesus. Dulu belum ada listrik, gelap. Maka siang hari dilindungi oleh orang banyak, malam hari dilindungi oleh gelap. Maka sulit menangkap Yesus. Nanti akhirnya tertangkap karena apa? Nah, karena dikhianati oleh Yudas. Yudas ngomong apa? Kalau mau tangkap Yesus dan tidak diketahui orang banyak, tangkap malam-malam. Di mana? Di Taman Getsemani. Biasanya Yesus itu setelah makan Paskah, dia akan ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di sana kalau mau tangkap di sana. Karena gelap, belum ada listrik itu, maka Yudas menemani para tentara Satpam Bait Allah itu untuk menunjukkan tempatnya di mana Taman Getsemani, dan kedua untuk menunjukkan Yesus itu yang mana, karena gelap.
Maka Yudas ngomong, nanti kalau ada yang saya peluk, saya cium, nah itulah Yesus. Dan benar demikian. Tapi yang ini belum berhasil, karena dilindungi banyak orang siang hari. Berikutnya, jadi yang pertama karena menyembuhkan di hari Sabat itu melanggar hukum. Yang kedua karena ajarannya menyinggung para imam, pimpinan orang Yahudi. Yang ketiga aneh, karena Yesus merusak perdagangan di Bait Allah sehingga Yesus populer, dicintai oleh rakyat. Setelah kejadian, semua ingat ya kejadian itu, Yesus merusak perdagangan di depan gereja, di depan Bait Allah. Lalu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Bayangkan. Lalu tetapi sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, jadi mereka mau nangkap, tetapi takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub. Jadi mau tangkap pada siang hari, takut pada Yesus yang dilindungi oleh orang banyak. Malam hari ini apa ini? Menjelang malam mereka, artinya Yesus dan para murid, keluar lagi dari kota Yerusalem. Nah, jadi siang nggak bisa ditangkap, malam nggak bisa. Masih mau ikut Yesus? Masih, tapi ikut orang yang diancam dibunuh demi mewujudkan cita-cita. Alasan berikutnya, karena banyak membuat mujizat dan klaimnya bahwa Allah adalah Bapaknya. Karena menyamakan diri dengan Allah, Yesus dilempari batu tetapi selamat. Udah pernah dilempari batu atau belum? Belum pernah. Nah, Yesus itu dilempari batu. Gimana, mau masih ikut orang yang dilempari batu? Masih. Jadi Yesus itu memperjuangkan cita-citanya dengan resiko diancam, dibinasakan dan dibunuh itu. Dengan cara mereka melempari batu. Oke. Nah, kita lanjut terus. Ini Matius bab 26 ayat 3 sampai 4. Pada waktu itu berkumpulah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, jadi ini mereka sedang memikirkan strategi untuk menangkap Yesus, karena sulit tadi kan. Nah, mereka mau pakai tipu muslihat. Nah, salah satu caranya jangan pada hari perayaan. Kalau perayaan Paskah, orang semua kumpul di Yerusalem, sulit menangkap Yesus, karena orang banyak senang dengan Yesus itu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sedang mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut pada orang banyak. Kalau dikatakan sedang mencari jalan, maksudnya apa nih? Imam-imam kepala, ini yang mimpin sembahyang, ahli-ahli Taurat ini ahli kitab suci,
sedang mencari jalan itu berarti mereka mengadakan rapat berunding. Jadi ini pembunuhan yang direncanakan. Nah, kalau pembunuhan terencana itu hukumannya tinggi. Jadi ini Yesus mau dibunuh ini bukan kebetulan, tetapi memang direncanakan. Hanya saja tadi saya sudah perlihatkan kesulitannya. Kalau siang dilindungi orang banyak, kalau malam dilindungi gelap. Maka harus pakai tipu muslihat. Juga ini masih berunding. Sementara itu, ini cara lain lagi ya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi dibuat pengumuman, semacam pengumuman, di mana Yesus, beritahu kami. Nanti yang mengikuti pengumuman ini adalah siapa? Yudas. Nanti Yudas datang pada para imam kepala. Dia mengatakan, saya mau menyerahkan Yesus kepada kalian. Saya tahu di mana tempat dia sembahyang setelah malam Paskah, setelah perjamuan Paskah. Kapan kita memperingati Yesus mengadakan perjamuan? Kamis Putih. Jadi orang Yahudi itu merayakan Paskah setahun sekali. Jatuh pada tanggal 15 Nisan atau 14 Nisan. Jadi besoknya Paskah, malamnya makan keluarga. Menunya apa makan keluarganya? Roti tawar, roti dabragi, sayur pahit. Lauknya apa? Lauk utamanya daging domba. Minumnya apa? Tuaknya apa? Anggur. Tuaknya orang Yahudi itu anggur, bukan arak. Anggurnya orang Dayak apa? Tuak atau arak? Kalau anggurnya orang Cina, arak. Cuma orang Dayak pengen jadi orang Cina, maka sekarang tidak hanya minum tuak, tapi minum. Itu sebenarnya bukan minuman orang Dayak. Oke, nah itu malam mengadakan perjamuan. Setelah mengadakan perjamuan makan itu, Yesus biasa pergi berdoa di taman Getsemani. Yudas tahu kebiasaan Yesus itu, maka dia ini memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Maka Yudas pergi pada para imam kepala di Bait Allah. Nah, kalau mau tangkap Yesus, pergilah ke taman Getsemani setelah makan Paskah. Nah, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yudas. Berhasillah mereka menangkap Yesus. Nah, Yesus tahu bahwa ia akan dibunuh. Kutipan kitab sucinya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia, yakni Yesus, harus banyak menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi yang mau membunuh Yesus ini bukan rakyat banyak, tetapi pemimpin Yahudi. Dewan pimpinannya itu terdiri dari tua-tua. Tua-tua ini biasanya yang dihormati di kampung itu tuh ada tua-tuanya. Lalu imam kepala ini yang mimpin sembahyang, ahli Taurat ini ahli kitab suci. Nah,
pimpinan dewan pimpinan orang Yahudi itu disebut Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Anggotanya 71 orang, ketuanya imam besar. Waktu Yesus ditangkap, imam besarnya siapa? Namanya Kayafas. Nah, Kayafas, mertuanya namanya Anas. Jadi setiap 8 tahun jabatan imam besar. Nah, sebelumnya Anas diganti oleh Kayafas. Ingat KKN ini, karena penerusan jadi imam besar dari mertua ke menantu. Nah, Yesus tahu kalau dia akan dibunuh oleh para pemimpin Yahudi. Bahkan Yesus mengatakannya 3 kali kepada para murid. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan mereka mencari tipu muslihat untuk menangkap Yesus. Orang-orang Farisi, Herodian, dan Saduki mencari-cari kesalahan Yesus agar mendapat alasan untuk membunuh Yesus. Mereka mengajukan tuduhan dan mencari-cari kesalahan dengan mengajukan pertanyaan. Yang A dan B ini sama, maaf ini diulang. Yang A dulu. Tuduhan memakai kuasa setan Beelzebul untuk menyembuhkan orang. Ini dari Markus bab 3 ayat 20 sampai 30. Ya. Jadi Yesus menyembuhkan, mengusir roh jahat. Lalu mereka menuduh dia mengusir roh jahatnya itu dan menyembuhkannya itu pakai kuasa setan. Pakai, kalau bahasa sekarang, black magic. Menyembuhkan orang pakai roh jahat. Itu berarti apa? Kalau melakukan itu hukumannya apa? Untuk orang Yahudi hukumannya mati. Jadi Yesus tuh menyembuhkan orang, mengusir roh jahat. Mereka bilang, nah ini kamu ngusirnya pakai panglimanya setan yang namanya Beelzebul. Mereka menuduhnya gitu. Maksudnya bakal menuduh gitu, supaya karena kalau orang pakai kekuatan setan atau roh jahat untuk menyembuhkan, atau pakai black magic, atau pakai santet, kalau sekarang hukumannya adalah mati. Dulu kan peristiwa di Banyuwangi atau sering ada dukun santet, lalu dukun santetnya dikeroyok orang sampai mati. Nah, Yesus itu dituduh semacam itu. Nah, ini menyembuhkan, kalau bahasa sekarang pakai santet, artinya pakai roh jahat. Nah, ini kalau melakukan hal itu, ini musyrik, hukumannya adalah mati. Nah, itu maksud tuduhan pakai Beelzebul. Berikutnya mereka tanya kepada Yesus, boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Waktu itu negara Yahudi dijajah oleh Roma, kekaisaran Roma. Pemimpin kekaisaran Roma disebut kaisar. Nah, karena di bawah jajahan orang Roma, maka rakyat harus membayar pajak kepada kaisar. Sementara bagi orang Yahudi, raja mereka satu-satunya raja adalah Allah. Maka bayar pajaknya hanya boleh kepada Allah atau kolektor. Nah, lalu Yesus ditanya, boleh nggak bayar pajak kepada kaisar? Kalau dia ngomong boleh, artinya dia melawan hukum Yahudi.
yang mengatakan pajak hanya boleh diberikan kepada satu-satunya Raja Israel, yakni Allah. Jadi kalau dia mengatakan boleh, berarti melanggar hukum orang Yahudi, ya kan? Kalau dia mengatakan tidak boleh, dia melawan kaisar, melawan pemerintah penjajah. Jadi pasti jawabannya, kalau jawab begini salah, dihukum, menjawab begini juga salah, dihukum. Apa jawab Yesus? Ya, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Nah, itu jawaban itu membuat orang-orang itu tidak punya alasan untuk membunuh Yesus. Jadi lewat jebakan berupa pertanyaan. Lalu apakah ada kebangkitan? Orang-orang Saduki datang kepada Yesus, beri ceritanya ada orang laki-laki kawin, punya istri, lalu tidak lama kemudian istrinya meninggal. Kalau menurut adat orang Yahudi, kalau istri meninggal ini, maka saudara dari istrinya ini menggantikan dia jadi istri. Jadi kalau misalnya A kawin dengan B, B-nya ini mati, maka adik dari B ini menggantikan dia menjadi istri dari si A. Nah, ini sampai 7 kali mati semua. Maka orang Saduki tanya, nanti kalau di surga istrinya yang mana? Karena apa? Orang Saduki tidak percaya setelah mati ini ada kehidupan. Orang Saduki tidak percaya, tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya di mana? Nah, itu tadi. Ini kalau ada satu orang laki-laki, nah punya istri bergantian 7 ini adik-beradik, nanti kalau di surga, di kematian, hidup setelah kematian, istrinya yang mana? Yesus jawabnya gimana? Ya, di surga tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Oke, nah ini mereka mencari-cari kesamaan. Nah, ini juga pertanyaan mengenai kuasa Yesus menyembuhkan dengan apa? Tanggapan Yesus. Jadi ini Yesus sekali lagi punya cita-cita buat manusia mengalami damai sejahtera. Kemudian dia buat murid, kelompok murid, sosialisasi, mengajar kemana-mana, berkarya, mewujudkan itu. Nah, tapi lalu ada yang mau membunuh dia, dan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Yesus ketika tahu bahwa ia akan dibunuh. Walaupun diancam untuk dibunuh, Yesus tetap berkarya mewujudkan cita-citanya. Perwujudan kerajaan Allah di mana manusia mengalami damai sejahtera. Jadi walaupun Yesus diancam dibunuh, Yesus tidak berhenti mewujudkan cita-citanya. Dia jalan terus. B. Walaupun rakyat banyak berdiri di belakangnya, Yesus tidak mendorong mereka untuk membelanya dengan cara kekerasan. Ia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kerajaan yang bukan dari dunia berarti kerajaan atau pemerintahan yang tidak melakukan kekerasan dan perang, atau dengan kata lain kerajaan cinta kasih. Yesus ini kan punya banyak pengikut karena tadi pandai ngajar dan menyembuhkan. Lalu dia mau dibunuh. Dia bisa saja mengatakan kepada para pengikutnya itu untuk melawan dengan kekerasan. Kita perang. Tapi Yesus ngomong, kerajaanku bukan dari dunia. Maksudnya apa kerajaan bukan dari dunia? Kalau dari dunia itu
Itu istilahnya untuk mengatakan pakai kekerasan, pakai senjata, pakai perang. Yesus ngomong, enggak, kerajaanku bukan dari dunia. Maksudnya bukan dari dunia. Yesus anti kekerasan. Kerajaannya adalah kerajaan cinta kasih. Jadi walaupun Yesus diancam dibunuh, tetapi dia tidak melawan dengan kekerasan. Nah, itu maksudnya kerajaanku bukan dari dunia. Oke. Selanjutnya yang dibuat oleh Yesus adalah menyiapkan para murid untuk melanjutkan karyanya mewujudkan kerajaan Allah. Nah, Yesus tahu kalau saya tidak pakai senjata, saya tidak menggerakkan 5.000 laki-laki yang waktu itu ikut dalam Yesus memberi makan 5.000 orang itu yang dihitung baru laki-laki. Istri dan anak-anak yang ikut tidak dihitung. Kalau dia menggerakkan 5.000 laki-laki untuk perang, bisa saja dia. Tapi dia tidak mau pakai kekerasan, tidak mau angkat senjata. Dan dia tahu karena tidak pakai angkat senjata, pasti dia akan kalah, akan dibunuh. Nah, caranya gimana? Strateginya? Nah, dia siapkan para murid. Jadi hari-hari Yesus nyembuhkan, ngajar. Nah, ada satu kesempatan menyepi Yesus dan ke-12 murid itu. Mereka keliling ke luar negeri, ke Tirus, Sidon, itu artinya Libanon. Nah, jadi ke Libanon terus ke sebelah timur, dia pergi ke sana, ke luar negeri semua. Kan negara Israel, lalu utara itu ada Libanon. Nah, Yesus dengan para murid pergi ke Libanon, ke Tirus dan Sidon. Di sana dia merasa pasti orang tidak kenal, jadi mereka tidak datang untuk minta disembuhkan, tidak datang untuk menerima pengajaran. Dia bisa fokus dengan 12 murid mengajar mereka. Nah, jadi itu strategi Yesus. Tetap melanjutkan karyanya, tidak tergoda pakai kekerasan, dan menyiapkan para murid. Nanti kalau dia dibunuh, sudah ada orang-orang yang melanjutkan karyanya. Mata ke sini. Ya. Acaranya kan di sini. Oke. Nah, itu strateginya Yesus. Apa yang kemudian terjadi? Pengkhianatan Yudas. Tadi sudah saya jelaskan, nangkap Yesus sulit. Siang dilindungi orang banyak, malam dilindungi gelap. Tapi akhirnya berhasil karena Yudas berkhianat. Para pemimpin Yahudi berencana membunuh Yesus, tetapi mereka mengalami kesulitan. Kalau menangkap Yesus di siang hari, dipastikan tidak akan berhasil karena orang banyak akan melindungi Yesus. Kalau menangkap Yesus di malam hari, tidak diketahui keberadaannya di mana karena gelap. Akhirnya mereka berhasil mendapat cara untuk menangkap Yesus. Salah satu murid yang bernama Yesus mengkhianati Yesus. Nah, Injil mengatakan apa? Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan dia. Yesus menunjukkan taman Getsemani, tempat di mana Yesus berdoa setelah perjamuan Paskah di malam hari. Yudas bahkan memberitahu para pengawal bait Allah mana yang adalah Yesus. Ia memberi kode, yang ia peluk dan cium adalah Yesus. Nah, ini akhirnya berhasil. Ya.
Setelah ditangkap, apa yang terjadi? Diadili oleh mahkamah agama. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Cari-cari kesalahan untuk dihukum mati tidak. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Jadi ini ada di pengadilan cari saksi-saksi yang memberatkan Yesus. Ternyata tidak ada. Ada yang memberi kesaksian memberatkan Yesus, tapi yang satu ceritanya lain dengan kesaksian yang lain. Akhirnya ini imam besarnya yang mengadili itu, mahkamah agamanya itu kepalanya adalah imam besar, bertanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya apa? Kristus. Yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Al-Masih. Nah, orang Yahudi itu berpendapat Kristus ini belum datang. Al-Masih artinya yang diurapi Allah yang membawa damai sejahtera itu belum datang. Sementara orang banyak mengatakan Al-Masih yang diharapkan itu adalah Yesus itu. Dan Yesus tidak menolaknya. Nah itu tadi kan jawaban. Nah itu berarti apa? Yesus melakukan penistaan agama dengan tidak menolak pemberian gelar Kristus, dengan tidak menolak bahwa dia adalah Kristus. Nah ini penistaan agama, karena harusnya Mesias itu akan datang nanti. Nah, ini kok sudah ngomongnya sekarang dalam diri Yesus. Nah kalau menghujat Allah, menista agama, hukumannya mati. Ini di depan pengadilan Yahudi. Nah Yesus diadili oleh pengadilan Roma. Karena apa? Dijajah oleh Roma. Pimpinannya adalah Jenderal Pilatus. Tapi menurut Pilatus dan Herodes, Yesus tidak bersalah. Dan ia, berarti Pilatus, berusaha membebaskan Yesus. Di pengadilan Pilatus berkata, "Kamu telah membawa orang itu kepadaku." Orang itu artinya Yesus, sebagai yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Jadi ini Yesus ini demi memperjuangkan cita-citanya malah difitnah, lalu ditangkap, diadili. Tapi menurut Pilatus, Yesus ini tidak ada kesalahan, harusnya dilepas. Menurutnya Yesus dituntut hukuman mati oleh mahkamah agama karena pemimpin Yahudi dengki. Jadi di Markus 15:10 itu Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Mengapa mereka dengki? Mengapa mereka iri?
Karena pengikut Yesus banyak, maka mereka iri. Artinya apa? Yesus lebih berkuasa pada orang banyak ini daripada para pemimpin Yahudi. Jadi mereka iri. Loh kok orang banyak ini malah ikut Yesus, tidak mengikuti mereka. Maka mereka iri dan dengki. Nah, lalu cari tuduhan-tuduhan palsu. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Jadi oleh orang banyak Yesus itu dianggap raja. Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Jadi Pilatus tidak menjumpai kesalahan. Menyembuhkan, mengusir roh jahat, semuanya baik. Tapi karena iri dan dengki tadi lalu, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi alasannya apa Yesus dibunuh? Yang pertama tadi iri dan dengki. Yang kedua ini, karena dia mengaku adalah Kristus, Mesias. Artinya apa? Dialah yang diurapi dengan Roh Allah sehingga bisa membawa orang banyak kepada damai sejahtera. Nah, ini dianggap oleh para pemimpin Yahudi menista agama, menghujat Allah, karena mengaku diri sebagai Mesias. Jadi itu dua alasan. Iri dan dengkinya muncul karena Yesus punya banyak pengikut. Mengapa dia disebut Mesias dan Kristus? Karena pada kenyataannya dia membawa orang pada damai sejahtera. Yang sakit disembuhkan, yang bodoh dicerahkan dengan pengajarannya. Oke. Yesus wafat dan bangkit. Ini bagian terakhir ini. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Ini disalib. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi dia ngomong sudah selesai. Apanya yang selesai? Yang selesai adalah bahwa ia telah tuntas melaksanakan perintah perutusan dari Allah Bapa untuk mewujudkan kerajaan Allah. Jadi sudah selesai tugas saya. Saya sudah memperjuangkan cita-cita saya yang adalah perintah Allah sendiri, yakni mewujudkan kerajaan Allah. Pilih murid, mengajar, bertindak membebaskan orang dari apa yang menindas, entah roh jahat, penyakit, dan seterusnya. Semua sudah saya lakukan. Nah, lalu Yesus ngomong kepada Allah, "Saya sudah selesai menjalankan tugas-tugas darimu." Lukas bab 23 yang 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, kematian Yesus disalib, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dengan demikian menurut kepala pasukan itu, komandan ini kan kepala pasukan, Yesus tidak bersalah. Jadi di kayu salib Yesus mati, lalu ada kepala pasukan ngomong, orang ini tidak bersalah. Dia ngomong kan, ini orang benar. Jadi Yesus itu orang yang benar, orang yang berbuat baik, tetapi dibunuh. Tetapi menurut Allah Yesus tidak bersalah, maka ia membangkitkan Yesus dari kematian.
setelah itu Yesus mengutus para murid kita ini. Seperti lagu yang diajarkan Pak Dom. Nah, ini dari Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku. Jadi kalau kita aktif di gereja, di stasi kita masing-masing itu karena apa alasannya? Karena Kristus. Karena kita mencintai Yesus. Bukan karena kasihan kepada pastornya, bukan karena Bapak Uskup, tapi karena kita mengasihi Yesus. Lalu ikut menggembalakan domba-dombanya. Yang terakhir, lalu Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang. Jadi Yesus tadi strateginya gimana untuk menghadapi ancaman pembunuhan? Dia tetap berkarya. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak pakai kekerasan untuk melawan rencana pembunuhan dia. Yang ketiga, dia siapkan para murid. Nanti saya pasti kalah nih, karena tidak pakai senjata kan, pasti akan dibunuh. Nah, oleh karena itu saya harus menyiapkan orang-orang untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita saya. Nah, maka dia buat para murid itu. Tapi para murid itu diberi tenaga dan kuasa, artinya diberi roh Allah, untuk melanjutkan memberitakan kerajaan Allah. Nah, para murid ini tidak lain adalah kita. Nah, begitu kawan-kawan muda. Nah, ini contohnya Stefanus, salah satu murid. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi Yesus sudah menyiapkan murid-murid. Nah, salah satunya untuk tetap mewujudkan kerajaan Allah, ini Stefanus. Contoh yang lain Paulus yang sering kita dengarkan bacaannya. Saya bacakan ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku seperti orang gila, aku lebih lagi sebagai pelayan Kristus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyakit. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, ini contoh Stefanus dan Paulus yang melanjutkan, mewujudkan kerajaan Allah sampai mau menderita. Nah, nanti giliran kalian. Kira-kira pilih mana? Tidak dapat jodoh atau jadi mualaf? Jadi perawan tua atau jadi mualaf? Kawin jadi mualaf, dapat pacar Islam, kawin dengan aku tapi kamu harus jadi Islam. Kira-kira gimana?
oh lebih baik saya tidak kawin aja seumur hidup, merdeka. Tidak harus kawin, siapa bilang harus nikah kan? Nah, bisa hidup sendiri. Ini banyak mualaf-mualaf nih. Wah. Oke, sudah lebih 3 menit dari waktu yang diberikan. Apa ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Silakan. Namanya siapa? Ada mic? Ada satu mic. Baik Romo, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Dita Audiasari. Saya berasal dari Stasi Santa Maria Visitasis Tipayan, Paroki Kota. Pertanyaan saya, tadi dijelaskan dari tadi malam sampai tadi pagi masih disinggung tentang kehidupan Yesus. Saya tertarik dengan kehidupan Yesus di umur yang ke-30 tahun. Di mana tadi dijelaskan di umur ke-30 tahun Yesus dibaptis. Di lingkungan ini tidak apa-apa. Pertanyaan saya, masalahnya di sana aku jalan ketika umur Yesus 30 tahun itu di dalam tradisi gereja Katolik apakah ada pembaptisan? Dan apakah Yesus itu orang yang pertama dibaptis di dalam gereja Katolik? Dan setelah itu apakah tradisi pembaptisan ini sudah berlangsung di dalam gereja Katolik? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, jadi kita di sini waktu Yesus hidup itu belum ada dan tugas malam, gereja. Tetapi jadi Yesus agamanya apa? Harapan kita ada di sini. Agama Yahudi. Nanti setelah Yesus bangkit, para murid baru mewartakan iman akan mereka siapkan bola poli dan bola. Nah, untuk jadi orang Yahudi, tandanya itu untuk menjadi orang Yahudi atau umat Allah, tandanya bukan dibaptis tapi di sunat. Jadi kalau disunat, maka Yesus umur 8 hari disunat kan, yang saya tunjukkan ini. Dengan itu dia menjadi umat Allah, orang Yahudi umat Allah. Maka untuk menjadi orang Yahudi itu tandanya bukan baptis. Nah kemudian, jadi di orang laki-laki Yahudi umur 8 hari pasti disunat, tidak usah nunggu SD. Nah, sudah disunat. Nah, lalu waktu Yesus hidup itu sebelumnya muncul Yohanes yang kita sebut Yohanes Pembaptis. Nah, dia melihat ada kehidupan moral yang bobrok di tengah masyarakat Yahudi. Maka dia mau membarui orang Yahudi. Bobrok moralnya artinya banyak dosa. Maka dia mau membarui orang Yahudi itu yang sudah disunat. Dengan cara apa? Mengadakan pembaptisan. Dengan pembaptisan itu air itu kan lambang untuk membersihkan kan? Yohanes mau mengajak supaya orang-orang Yahudi itu membersihkan diri dari dosa-dosa dan melakukan apa yang disebut pertobatan sosial. Karena menurut Yohanes pertobatan yang dilakukan adalah kalau kamu tentara jangan peras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Berilah pakaian kepada yang tidak punya. Nah itu Yesus setuju dengan apa yang dilakukan Yohanes. Harus ada pertobatan sosial, artinya mengasihi sesama. Maka Yesus dibaptis. Nah gitu. Itu untuk orang Yahudi, untuk jadi orang Yahudi itu disunat. Mengapa ada Yohanes buat pembaptisan itu? Untuk Yohanes mau membarui orang Yahudi yang hidup moral sosialnya, artinya dalam hubungan sesamanya itu merosot. Maka dia mengajak supaya membersihkan diri dari dosa itu, lalu bertobat. Tadi yang saya katakan, menolong mereka yang miskin bertobat. Nah Yesus setuju, maka Yesus dibaptis. Nah kemudian waktu itu belum agama Kristen ini belum muncul. Munculnya kapan? Setelah Yesus wafat dan bangkit. Nah, para murid ini mulai mewartakan dengan Pentakosta kemana-mana, mewartakan bahwa Yesus itu penyelamat, bahwa Yesus itu Kristus.
Lalu orang-orang yang menyatakan diri percaya pada Yesus dibaptis. Nah, dibaptis itu. Oleh karena itu, kalau tanda menjadi masuk dalam gereja, jadi ini Kristen ya. Dulu belum ada Kristen Katolik, Kristen Protestan belum ada. Namanya Kristen. Para pengikut Yesus itu disebut Kristen, belum pecah-pecah. Nah, itu dengan tandanya dibaptis. Nah, jadi beda. Kalau orang Yahudi, seseorang masuk agama Yahudi dengan disunat. Seseorang menjadi anggota gereja dengan dibaptis. Dibaptis itu, sebelum dibaptis apa yang dilakukan sebelum dibaptis? Orang mengucapkan syahadat para rasul. Kalau orang jadi mualaf, berapa kalimat syahadat yang diucapkan? 2 kalimat syahadat. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, rasulnya. 2 kali. Kalau Katolik berapa kalimat syahadat? 3. Aku percayakan Allah Bapa, aku percaya akan Yesus Kristus putranya, aku percaya akan Roh Kudus. Muncul lebih dulu mana? Syahadat orang Katolik atau syahadat Islam? Katolik. Mengapa? Muhammad baru muncul tahun 600 Masehi. Yesus muncul tahun 0. Oke, itu jawabannya. Dan setiap sakramen itu ada dasarnya dalam hidup Yesus. Nah, maka Yesus dibaptis, maka kita dibaptis. Rahmat apa saja yang diterima waktu baptis? Dosa diampuni, menerima Roh Kudus, jadi anggota gereja. Tapi sekarang orang Katolik pun disunat. Gimana? Sunat dan tapi alasannya alasan kesehatan, bukan mau menyatakan menjadi agama Yahudi. Nanti orang Islam meniru orang Yahudi. Kalau jadi Islam di sunat. Jadi cowok-cowok tidak usah masuk Islam, nanti harus udah gede di sunat. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Oke, kalau gitu sekian. Terima kasih, maaf lebih 10 menit ini. Nah, akhiri acara berikutnya dijadwal. Sri, silakan. Baik Romo, terima kasih. Mari kita beraplaus untuk Romo hari ini luar biasa dan pelaksanaan masih semangat. Sekali lagi terima kasih banyak Romo. Dan selanjutnya kita akan